Pada hari ini saya akan mentutorialkan cara membuat bootable untuk Linux Blackbox. Yang pertama kita butuhkan bahan-bahannya yaitu butuh ISO-nya dari si Blackbox. Nah, cara download ISO-nya itu buka di browser Anda, DistroWatch, terus di sini ketikkan Blackbox. Setelah itu maka Anda akan menuju ke halaman Blackbox. Di sini cara downloadnya itu cari download mirror, lalu klik link yang ada di sampingnya. Setelah itu akan muncul seperti halaman ini. Nah, di sini ini maksud dari i386 ini untuk 32 bit dan AMD 64 ini untuk 64 bit. Nah, karena laptop saya mendukung untuk yang 64 bit, jadi saya download yang 64 bit. Lalu setelah download, bentuknya akan seperti ISO. Mana ISO-nya? Nah, seperti ini, Blackbox 4,4.5 AMD 64. Setelah ini kita bahan yang kedua itu Rufus. Untuk kita harus membuat bootable dari flash disk menggunakan Rufus. Nah, Rufus itu downloadnya di mana? Kita buka browser kita, lalu cari Rufus dan pilih link yang ini, rufus.aqo.ie. Nah, downloadnya ini di bagian sini. Rufus ini portable, jadi saat kita aktifkan tuh nggak pakai install lagi, jadi kita cuma tinggal menjalankannya saja. Kalau sudah, bahan yang ketiga itu kita membutuhkan flash disk yang ukurannya lebih besar daripada ISO Blackbox. Nah, kita cek Blackbox kita ukurannya 2,1 GB ya. Lalu kita butuh colok dulu. Nah, usahakan flash disk yang kita pakai itu sudah keadaan kosong, tidak ada data-data penting. Soalnya saat kita membuat bootable ini, nanti semua data yang ada dalam flash itu akan dihapus supaya bisa menjadi bootable. Ya, ukurannya 8 GB ya, lebih besar dari ISO yang saya miliki tadi. Sekarang kita buka Rufusnya. Yes. Nah, di sini pastikan device ini memilih si flash disk tadi. Lalu masukkan ISO-nya, Blackbox. Pastikan kembali, lalu klik start. Oke saja. Nah, sini kita tunggu. Untuk membuat bootable yang 64 bit ini dibutuhkan waktu lebih lama daripada yang 32 bit, paling tidak 5-10 menit. Ya, sekarang Rufusnya sudah selesai, jadi kita close saja. Lalu setelah bahan untuknya bootable sudah jadi, sekarang kita butuh partisi sisa dari data D yang ada di hard disk kita untuk diinstal Blackbox tadi. Pertama yang kita lakukan tuh
Windows R, lalu tuliskan disk mgnt.msc untuk membuka disk manager. Nah, sini kita lihat kita mau string data D. Data D itu kapasitasnya 279 GB, free space-nya 140 GB. Nah, saya mau membuat 10 GB untuk storage backbox dan 4 GB untuk swap memory di backbox. Jadi data D itu kita klik kanan, string volume, tunggu 14 GB ya, 14. Ini dalam hitungan satuan MB. 14 GB berarti 14.000. Lalu string. Nah, setelah sini ada 13,67 GB unallocated. Nah, di sini nanti kita akan menginstal backbox. Oke, jadi bahan-bahan yang kita berikan sudah ada, bootable, lalu disk manager juga kita sudah kosongkan. Jadi selanjutnya akan ada di layar BIOS untuk menginstal si backbox ini. Nah, sekarang kita masuk ke layar BIOS-nya. Kita cuma di sini saya udah masukkan USB-nya, bootable disknya. Nah, di sini kita cuma mengecek aja apakah boot priority-nya untuk penginstalan udah di first option. Di sini udah first option, langsung aja save. Oke, di sini ada pilihan grupnya, try backbox without installing, install backbox, dan lainnya. Kita pilih install backbox. Nah, dia akan masuk ke backbox-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita udah masuk ke installation box-nya. Di sini ada pilihan bahasa untuk menginstal. Kita pilih bahasa standar, English. Continue. Nah, di sini kita memilih apakah untuk koneksinya, karena penginstalannya kita tidak membutuhkan koneksi, maka kita pilih aja yang atas, I don't want to connect to Wi-Fi network right now. Oke, sini ada requirement-nya, 5,9 GB drive space, plug in to power source biar aman aja pada saat penginstalan, tidak habis sumber daya. Lalu yang terakhir is connected to internet. Ini tidak terlalu penting kecuali kita mau mengupdate atau menginstal third party software. Langsung aja continue. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk pemula disarankan menggunakan ini, yang pilihan pertama, install backbox alongside Windows Boot Manager. Jadi langsung menginstal partisi secara otomatis, tidak perlu ribet untuk setting dan sebagainya. Yang kedua, pilihan ini mungkin harus dihindari ya. Erase disk and install backbox. Dia bisa menghapus OS Windows, jadi tidak disarankan pilihan yang kedua. Kita pilih aja pilihan yang terakhir, something else. Kita dapat men-set partisinya secara custom, klik continue. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan partisi. Tadi untuk install partisi
kita cuma perlu 10 giga untuk drive Linux kita, dan perlu 4 giga untuk swap area memorinya. Kita pertama masukkan aja logical untuk set swap areanya, use as swap area. Lalu di sini kita masukkan aja size-nya sebanyak 4 giga atau 4096 MB. Swap area ini ada beberapa pilihan jika kalian tidak mau. Ini cuma untuk tambahan memorinya saja. Kita ibaratkan seperti RAM kalau di Windows atau di tambahan virtual memory saja. Tidak usah terlalu besar. Bisa ada option lain yaitu 2 giga, 1 giga juga bisa. Di sini kita pilih 4 giga. Klik OK. Oke, sini udah di set swapnya 4095. Lalu di sini ada free space sebanyak 25 giga. Kita untuk buat rootnya atau drive utama kita di Linux Blackbox ini sebanyak 10 giga saja. Set new partition primary. Lalu use as extension for journaling file system. Mount point-nya pilih yang 1/ seperti ini saya. Lalu set size-nya tidak usah besar-besar, 10 giga cukup, 10.000 atau 10.000 MB di sini. Klik OK. Nah, di sini kita udah dapat partisi buat swap dan partisi utama kita. Kita klik partisi yang utamanya yang sebagian 10 MB, lalu kita install now. Nah, di sini write change di bagian swap dan extension for. Langsung saja kita continue. Nah, di sini pilihan regional kita masukkan saja atau kita tinggal klik bagian Jakarta di sebelah sini, atau bisa ditulis saja Jakarta untuk set lokal area kita. Langsung continue. Nah, ini keyboard layout default English US, continue. Sekarang kita masukkan identitas atau owner information-nya. Untuk nama saya gunakan nama Trinity karena ini grup project saya. Bebas di sini mau masukkan nama apa. Lalu password. Seperti biasa kita punya password untuk keamanan ekstra. Tidak menggunakan password juga boleh. Bebas. Lalu masukkan password. Oke, confirm password sekali lagi. Selesai. Lalu langsung saja continue. Kita bisa langsung menunggu installation-nya. Cukup lama installation-nya. Nanti yang akan langsung di skip ke bagaimana jadi. Oke, kita di sini sudah selesai menginstal Blackbox-nya. Kita coba buka terminalnya dengan mengencet Ctrl Alt T. Terminal sudah dibuka. Oke, itu terminal kita.